Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Intip Sukses. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Mungkin saat ini Anda sedang berpikir untuk memulai sebuah usaha, namun terkendala oleh modal. Nah, di video kali ini saya akan berbagi 4 langkah untuk mengumpulkan modal bisnis walaupun penghasilan Anda pas-pasan. Seperti apa videonya? Sebelumnya saya ingatkan selalu untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisnis Anda lancar dan berkah. 4 langkah mengumpulkan modal usaha bagi Anda yang berpenghasilan pas-pasan. Membuka sebuah usaha memang membutuhkan modal. Tapi selain modal uang, Anda juga perlu modal niat dan tekad yang bulat. Sehingga di antara keterbatasan yang Anda punya, Anda bisa mengalahkan keterbatasan tersebut dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa cara mendapatkan modal untuk memulai bisnis sampingan. Misalnya meminjam kepada keluarga atau teman, modal dari investor ataupun modal pinjaman dari lembaga keuangan. Namun alangkah baiknya jika Anda menyiapkan waktu untuk menabung agar dalam memulai usaha lebih enteng karena tidak terbebani pikiran harus berhasil karena modalnya dari hutang. Nah, inilah 4 langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengumpulkan modal usaha. Yang pertama, bulatkan tekad dan tentukan tujuan Anda. Banyak orang yang mengaku tak bisa menabung karena pengeluaran tiap bulan yang cukup besar dan merasa tak sanggup lagi menyisihkan uang untuk ditabung. Apakah Anda salah satunya? Untuk itu sangat penting bagi seseorang untuk membulatkan tekad dan menentukan tujuan keuangan yang dicapai dengan tabungan tersebut. Ibaratnya jika Anda ke mall tanpa tujuan belanja yang pasti, Anda pasti akan keluar masuk banyak toko untuk melihat berbagai barang alias window shopping. Dengan melakukan window shopping, tentu ada momen-momen Anda tertarik dengan apa yang Anda lihat sehingga ingin membelinya. Namun apakah barang itu benar-benar Anda butuhkan? Hal ini berbeda jika Anda sudah menentukan tujuan bepergian ke mall sejak dari rumah. Karena ketika Anda ke mall dengan tujuan yang jelas, misalnya belanja kebutuhan bulanan yang stoknya habis di rumah, sejak tiba di mall Anda akan langsung menuju ke supermarket dan menghabiskan sebagian besar waktu dan budget Anda di sana. Sama seperti menabung. Ketika tekad Anda untuk meningkatkan penghasilan sudah bulat, Anda akan fokus dengan tujuan tersebut dan rela mengesampingkan kebutuhan lain yang mungkin sebenarnya tidak mendesak. Yang kedua, buat pemetaan rencana, lengkap dengan detail waktu dan perhitungan uang yang dibutuhkan. Sebelum memulai usaha apapun, sebaiknya Anda membuat pemetaan rencana. Tuliskan ide dan harapan yang ada di kepala Anda, agar Anda dapat merunutkan dan mengatur semua dalam pemetaan yang lebih rapi. Dengan catatan itu, Anda seharusnya sudah bisa menentukan berapa modal yang Anda butuhkan dan kapan bisnis Anda bisa mulai dijalankan. Untuk mengetahui kebutuhan modal, Anda dapat menggunakan cara perhitungan sederhana, misalnya Anda berencana menjual kopi susu produksi rumahan. Jika dalam sehari Anda bisa memproduksi 100 botol kopi, Anda dapat mengalihkan kebutuhan modal bahan baku minimal untuk 14 hari produksi. Dengan begitu, Anda bisa membeli semua bahan dan peralatan termasuk botol produk di awal ketika usaha dimulai. Setelah mendapatkan angka modal minimum, langkah selanjutnya adalah menentukan kapan bisnis Anda akan dimulai. Setelah itu, Anda dapat membagi jumlah modal usaha dengan waktu yang masih ada untuk mengumpulkan modal. Sebagai gambaran, jika Anda membutuhkan modal 5 juta rupiah dan memiliki waktu 5 bulan, Anda hanya perlu menabung 1 juta rupiah per bulan. Lalu apakah angka tersebut masih terasa berat? Kalau masih terlalu berat, Anda hitung jika 1 juta dibagi 30 hari, hasilnya hanya 34.000 per hari. Di saat yang bersamaan, Anda dapat mengecek catatan pengeluaran harian Anda.
Jangan-jangan uang jajan Anda setiap hari lebih dari segitu. Bisa dong Anda mengurangi pengeluaran khusus jajan selama paling tidak 5 bulan. Kemudian yang ketiga, disiplin mencicil lebih penting daripada mencicil dengan jumlah besar. Ada yang beranggapan menabung sama dengan menyisihkan uang dengan jumlah besar sejak awal memulai. Padahal anggapan itu salah. Dari zaman kecil kita sudah diajarkan bahwa menabung sedikit-sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. Jadi daripada Anda memaksakan diri untuk menabung jutaan rupiah per bulannya dengan niat menghapuskan sama sekali pengeluaran, Anda bisa mengganti strategi dengan mencicil uang tersebut dengan nominal yang lebih kecil setiap periodenya. Jika memang target waktu Anda memulai bisnis terlalu sempit, sehingga uang yang ditabung setiap bulan terasa berat, lebih baik Anda undur sedikit waktunya, sehingga ada waktu tambahan untuk Anda mengumpulkan modal. Yang terakhir, simpan uang cicilan segera setelah Anda menerima gaji. Kapan sebaiknya Anda memasukkan uang untuk ditabung setiap bulannya? Apakah setiap bulan ketika ada uang sisa yang tidak Anda pakai untuk belanja? Kalau iya, sebaiknya Anda merubah kebiasaan ini, karena menunggu uang sisa tak akan membawa Anda kemana-mana. Ya kalau ada sisa, kalau tidak. Oleh karena itu, metode yang paling baik untuk menabung ketika penghasilan Anda masih pas-pasan adalah dengan menyimpan uang cicilan tabungan modal usaha segera setelah Anda menerima gaji bulanan. Dengan begitu Anda akan dipaksa keadaan untuk menjadi lebih kreatif agar bisa hidup dengan uang sisa. Nah, itulah 4 langkah yang bisa Anda lakukan untuk memulai mengumpulkan modal usaha. Yang pertama, bulatkan tekad dan tentukan tujuan Anda. Kedua, buat pemetaan rencana detail dengan waktu dan perhitungan uang yang dibutuhkan. Ketiga, disiplin mencicil lebih penting daripada mencicil dengan jumlah besar. Keempat, simpan uang cicilan segera setelah Anda menerima gaji. Berapapun penghasilan Anda saat ini, kalau Anda memang berniat untuk membuka usaha sampingan, Anda perlu membuang jauh-jauh pemikiran bahwa orang dengan penghasilan pas-pasan tak bisa mengumpulkan modal. Jika dari awal Anda sudah tidak percaya dengan diri Anda sendiri, serta niat dan tekad Anda belum bulat, Anda perlu berpikir lagi apakah usaha adalah sesuatu yang tepat untuk Anda. Nah, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Salam sukses.